masalah protokol kesehatan dalam rangka apa namanya, menerapkan new normal terhadap pelayanan di bidang kemetodologian. Pada hari ini mungkin kita akan kedatangan ahli kesehatan masyarakat Dr. Paulus beserta dengan hostnya akan dipimpin oleh Pak Direktur Meteorologi. Mungkin untuk mempersingkat waktu silakan Pak Direktur dan untuk memulai kegiatan. Terima kasih. Mungkin bisa di mute dulu ya, jangan mute, bisa tolong. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini, Direktur Teknologi ya, teman-teman yang ada di pusat dan mungkin teman-teman juga ada di daerah. Pada pagi hari ini saya kedatangan tamu istimewa, sahabat juga sekaligus sebagai dokter keluarga. Beliau Dr. Paulus. Kalau saya sih kalau lihat dari sisi pengalamannya kita tidak usah meragukan ya. Mungkin teman-teman bisa menebak usia Dr. Paulus ini berapa tahun. Mungkin yang paling dekat aja Mas Wisnu berapa tahun nih Dr. Paulus? Berapa Anda? 65. Nah mungkin Rifannya paling nggak jauh-jauh lah 50-60 lah ya. Mungkin para audiens yang hari ini hadir. Jadi Dr. Paulus ini usianya udah 78 tahun. Tapi dari sisi fisik mungkin saya kalah lah. Mungkin secara struktur atau formasi atau dari kesehatan ya. Karena saya 2 tahun yang lalu masih kuat Gunung Bromo. Iya, 2 tahun lalu masih ke Gunung Bromo. Saya terakhir bertanding panjang dengan Dr. Paulus, saya kalah di tempat praktek gitu. Jadi pada pagi hari ini bukan kita membicara soal urusan Panco atau Gunung Bromo ya dengan Dr. Paulus, tapi pagi hari ini kita akan coba berdiskusi ya, terkait dengan masalah kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi karyawan atau staf meteorologi yang baik ada yang di pusat ataupun di daerah. Saya melihatnya ini sangat penting dan sangat menarik karena tanggal 4 Juni ini rencana working from home ini kerja kita di rumah ini akan segera berakhir dan akan kemungkinan itu tanggal 5 minggu depan kita sudah beraktivitas kembali. Tapi ada beberapa hal yang harus kita pikirkan, bagaimana kita bekerja dengan sehat, aman dan selamat ya. Tentunya ini dari sisi kesehatan karena kita sendiri sudah tahu bahwa saat ini kita masih wabah COVID ya, walaupun pemerintah sudah akan memperlakukan new normal. Nah, memang secara protokol kesehatan kita akan tetap memperhatikan itu. Nah, mungkin pada pagi hari ini saya akan banyak bertanya kepada Bapak. Intinya terkait dengan masalah kesehatan kita khususnya kita. Bagaimana mencegah supaya jangan sampai wabah COVID ini kepada staf kita yang ada di kantor ataupun di rumah bisa berdampak. Jadi untuk itu mungkin coba kita mulai. Selamat pagi Dr. Paulus. Senang sekali nih dok, saya bisa bertemu dengan dokter pagi hari ini. Ini suasana yang baru. Dr. Paulus yang pertama datang ke kantor di studio kami. Jadi pada pagi hari ini kita akan coba mengeksplor terkait dengan bagaimana terkait dengan keselamatan atau kesehatan individu yang sudah bagi dari perkantoran. Mungkin kalau untuk sekedar ilustrasi dok, ini terkait dengan masalah corona ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana sifat penyebarannya terkait dengan misalnya ruangan seperti apa, di luar seperti apa.
dan ya binatang manusia makhluk apa ini corona ini sendiri sebetulnya. Mungkin dokter bisa menjelaskan gambarannya kira-kira supaya sebetulnya sebelum kita melakukan apa yang harus kita lakukan mungkin tahu dulu sendiri corona itu seperti apa. Pertanyaan ini bagi seorang dokter ya, khususnya Amin, itu sangat istimewa karena dia seorang teknik. Saya kira-kira sebulan ada corona mendapat WA dari seorang dokter masukkan ke WA bahwa corona itu sudah mati. Itu pernah. Ini jadi corona itu apa? Ini banyak sekali orang yang nggak tahu. Dokter saja sampai berani ngomong sudah mati. Itu pernah ada di WA. Ya. Nah, corona itu suatu jasa terendam. Jasa terendam. Dia tidak punya sebenarnya kekuatan yang hebat. Dalam arti kata, dia tidak punya alat gerak. Beda, kayak nyamuk punya sayap. Beda, singa punya taring dan punya apa gitu menyerang kita gitu. Ini tidak punya alat gerak, tidak bisa kemana-mana. Hidupnya si corona ini, jasa terendam ini, benda hidup. Tapi kalau dia tinggal di tempat panas sedikit saja, kayak panas matahari, cukup 5 menit mati. Tidak lama. Tapi kalau dia di dalam suasana dingin, ada peneliti dari kecamatan. Senangnya dia di temperatur 1 derajat sampai 10 derajat. Ini, kita ini begitu Wuhan kena, itu corona itu nyebarnya kayak ada sabuk dari situ bukan langsung ke Indonesia loh, dari Wuhan ini langsung kayak sabuk langsung ke Iran langsung ke Iran langsung ke Iran langsung ke Iran langsung ke Italia langsung ke sana. Itu karena sabuknya nih sabuk dingin kayak gitu ya. Ini masyarakat nggak bisa tahu. Nah, jadi dia tuh mudahnya kalau Anda pulang dari suatu ini pakai masker jemur mati. Mana saya pernah bicara dengan Pak Rusmin, masker yang dipakai dianjurkan waktu itu suruh 4 jam, 8 jam sekali buang, ya, supaya dibuang. Saya bilang Pak Rusmin, saya ada ide ini Pak Rusmin. Habis dipakai, digarang di atas kompor sebentar, atau disetrika, atau di air dryer panas. Nanti itu pakai lagi. Tapi kalau sudah 5 hari dipakai, baunya nggak benar ya dicuci gitu loh ya. Harus bilang karena harus ini pernah mewakili Indonesia di Hongaria. Saya pernah jenguk ke sana sehingga saya dapat pesiar kemana-mana. Tidak lupa kebaikan Anda gitu. Ya, gitu. Nah, apa sih ini apa COVID ini mudah mati di tempat panas sedikit mati, ya dipanaskan sedikit mati, tidak perlu kita lagi. Malah saya waktu itu pernah berundingan sama sampean dengan gimana ya kalau itu rumah sakit Persahabatan tiap hari 400-600 APD, apa nggak bisa dicuci kasusnya dengan obat kimia dengan panas? Sih nanti dipakai lagi bisa, kenapa harus sampai impor lagi gitu? Itu sampai sekarang lumayan ya, 600-400 ribu. Coba bayangkan ya gitu. Nah kalau kita sih seperti ini juga banyak yang masih belum pakai sampai sekarang. Padahal ini sudah si corona itu karena kalau kita bersin, kalau kita batuk harus di lengan kayak gitu. Ya, karena kalau nempel di baju, kita keluar kena matahari, kita mati. Nah, tidak bisa masuk melalui kulit kita. Ingat ini tidak bisa masuk melalui kulit kita. Hanya bisa masuk melalui suatu tumbuh, yaitu mata, hidung, mulut. Maka ini penting sekali. Pakai masker supaya kalau Anda bersin, paling tidak si
Anda bicara, Anda apa, ini bintik-bintiknya luka nempel di sini, gitu. Harusnya malah nasihatin sama saya kalau habis maskernya dipakai, selain dijemur atau gimana, saya pakai hand sanitizer. Ya, gitu misalnya. Masyarakat kita itu pengetahuan seperti itu yang sehingga meringankan dia tuh seperti nggak ada gitu. Jadi mereka nggak tahu terus nggak mau pakai terus melawan. Mungkin mereka nggak melawan karena nggak kepunyaan duit, nggak bisa beli, nggak bisa dapat gitu. Nah ini orang itu corona ya. Nah, tapi si corona itu berbeda dengan yang lain. Tadi kan kalau malaria punya alat kudanya, yaitu nyamuk, tunggangannya. Corona itu udah punya, kuda tunggangannya itu manusia. Jadi kalau Anda ketempelan corona itu sebenarnya Anda seperti kuda tunggangan corona. Dan istimewanya 10 orang yang terpapar corona, saudaraku sekalian, 7 orang itu tanpa gejala. 2 orang kayak masih angin biasa, mungkin batuk pilek bisa demam, ada demam sedikit. Ternyata yang 1 orang ini yang berat, sakit-sakitnya itu Mas, waduh itu semuanya itu bukan karena vaksinasi corona juga Mas. Ya. Ternyata bodol kita mau sistem antibodi namanya sitokin. Begitu coronanya masuk ke dalam tubuh kita, dia itu di tubuh kita langsung di dekat kerongkongan, di dekat amandel, hanya tumbuh-tumbuhan di pupuk. Langsung subur sekali, membiaknya cepat sekali di tenggorokan. Dalam waktu 7 hari sudah sampai ke paru-paru mana. Nah, kejelekannya di paru-paru. Ini Mas, keterangan dari masyarakat. Hati-hati, corona bisa menyerang hati, bisa menyerang jantung. Itu kan corona itu begitu berkembang. Masuk ke paru-paru, paru-parunya penuh lendir. Akibatnya orangnya seperti tenggelam, tapi di udara. Hanya perlu dengan lendir di paru-parunya, bukan lendirnya di sini, tapi lendirnya di paru-paru. Jadi kan akibatnya oksigen tidak bisa masuk. Ya. Oksigen tidak masuk ya otaknya rusak. Ya. Jantung saja tidak kena oksigen rusak. Dalam waktu 3 menit sudah jantung corona langsung. Ginjal juga. Jadi matinya itu akibat kekurangan oksigen, saudara sekalian. Bukan karena COVID. Malah orang yang melahirkan vagina itu tidak ada coronanya. Bayinya lahir itu juga tidak ada coronanya. Itu begitu banyak ibunya diperiksa positif COVID. Bayinya dengan COVID. Langsung bayinya dipisah, dibuat sedemikian rupa dicegah ya. Soal menyusunya harus dibersihkan atau gimana. Penting cara protokolnya sendiri begitu. Kita tidak. Saya suruh bicara ini juga kadang-kadang bingung. Harus ini saya pernah ngomong sama Anda. Pemerintah kita dari caranya dan macam-macam keterangannya sudah begitu hebat. Kenapa saya sudah ada saja gitu? Ini ya. Terus ya. Jadi saya juga terus terang saya dokter umum sudah 8 tahun gitu. Saya lulusan Gajah Mada tahun 71 gitu. Saya berusaha tetap membaca terus atau belajar terus. Saya sekarang tidak praktek 3 bulan. Karena saya mau seperti orang kepengen mati saja kalau lebih satu bunuh diri. Kenapa? Oh, jangan kenapa? Baca terus. Akhirnya apa Mas? Apa? Yang paling menyenangkan Mas, sampai diketawain nyonya saya pintunya ditutup kamarnya. Saya suruh sendirian. Apa Mas? Saya masih main di Yamaha keyboard. Mi fa sol la sol fa mi fa sol. Tahu lagu apa Mas? Di tepian sungai serai itu apa yang jawab dari sana? Aku paling sering yang itu. Walaupun sampai sekarang di tepian sungai serai itu sekarang aja. Nah, apa itu? Nah, yang kedua ada nyanyi rohani. Dengan nyanyi rohani itu kita menjadi dekat kepada Allah. Ini penting. Mungkin tahajud itu Anda lebih ini. Jadi musim corona ini kita tahajud,
kita banyak zikir. Saya bangun tidur langsung saya ngedonga, tapi saya ngomongnya enggak. Biasanya orang berdoa pada kita Kristiani, berdoa kan satu kata terus saja itu kan semuanya dibagi kan. Saya enggak, Mas. Saya minta yang saya inginkan, saya ulangi terus sampai 2-3 kali kayak berbisik. Dengan itu dalam secara muslim apa itu diulang-ulang kayak gitu. Agak sulit itu Mas. Jika dimaksud itu diulang-ulang gitu. Nah itu menjadikan rasa COVID ini justru malah bisa mendekatkan kita kepada Allah. Ini penting sekali. Jangan putus asa. Karena apa? Kalau Anda putus asa, Anda tidak memperhatikan kesehatan Anda atau sembrono, itu Anda menghina pencipta. Karena Anda itu turun ke bumi itu dititipkan oleh Allah kepada Bapak Ibu. Ciptaan apa? Betul nggak? Jadi kita harus betul-betul ini. Tapi sayangnya ini negaraku ini banyak diprotes seolah-olah tidak konsisten. So, minggu ini ngomong ini, minggu ini ngomong ini, minggu ini ngomong ini. Saudaraku, itu semua salah Anda. Apa? Tahu Mas Sudin? COVID ini begitu kena di Wuhan, Mas, tidak ada manusia tahu penyebabnya ini apa. Oh, penyebabnya virus. Setelah diperiksa pakai penyebab virus. Virus jenis apa nggak tahu. Oh, jenis kita hampir sama dengan MERS. Lalu sama dengan SARS. Badannya kayak bintik-bintik kayak ada tangannya. Nah, itu gitu. Nah, itu tiap minggu ilmuwan, ini ilmiah bukan. Ilmuwan itu tiap minggu hal baru. Tadi saya katakan kan, dokter saja kan berani mengatakan baru itu. Jadi itu yang itu perkembangannya. Nah, sekarang ada memperhatikan pengumuman dari Pak Ahmad Direktur. Itu Anda jangan melihat yang mati berapa, yang itu berapa, yang sehat berapa. Kalau saya kan penting ODP, saya itu masih tinggi. ODP dan satu masih ODP. Ya. Itu selama itu masih tinggi, penularan masih ada. Dan penularan itu disebabkan oleh apa? Karena orangnya melalui saya melalui Anda. Dia tidak punya saya. Dia tidak punya kaki, harus bisa ke tempat Anda. Coba Anda bicara di kaca kilo. Di kaca kilo Anda kan pasti bersih. 2 meter. Bisa 2 meter. Ngomong bisa 1 meter. Gitu kan? Ini kita 2 meter lepas. Saudara-saudara ini bukan kita sedang contohkan yang ini. Jadi corona ini adalah suatu itu yang berbeda. Dan istimewanya tidak bisa masuk ke sembarangan. Contohnya, Mas, Anda pernah melihat tidak kucing kena disentri? Orang kena disentri positif, jarum. Vaksinnya divaksin disentri, karena disentri tidak ada. Anjing digigit nyamuk malaria kena malaria enggak? Ini kita bicara. Corona ini ya ternyata bisa masuknya melalui selaput lendir itu mata hidung mulut. Nah terus nanti ketemunya namanya reseptor. Ya. Begitu dia ketemu reseptor, dia berkembang. Reseptornya itu di reseptornya ada di tenggorokan sama di saluran pencernaan sedikit. Yang paling banyak di saluran nafas. Berkembang dia. Dalam waktu 4 hari masuk begitu sampai ke tenggorokan dalam waktu 4 hari di tenggorokan itu. Benda si corona ini. Jadi kayak serangan tentara, kayak RPKB kan Kopassus itu kan solid banget hancur, bukan? Kalau yang lain kan kayak teroris itu sedikit, tidak sekaligus. Itu yang namanya HIV, Mas. Virus HIV
itu Anda sekarang kena ketularan, Anda melacur atau Anda kena gitu, Anda berarti besok Anda kena, bisa sebulan kena, bisa 10 tahun Anda bisa baru menunjukkan ya, HIV. Jadi ingat itu, orang yang memasukkan tipes baru 14 kali. Jadi semua ada masa inkubasinya, tapi si corona ini punya inkubasi yang sangat hebat. Begitu masuk ke dalam tenggorokan, dia kayak tanaman di pupuk, langsung dia berkembang biak cepat sekali, langsung kita langsung pernah nggak sampean pendengar atau semua ini, Anda bangun tidur terus bersin terus pilek muncul-muncul itu? Ya, saya biasa. Ya, biasa kan? Loh itu banyak sekali Mas. Itu masuk ke dalam paru-paru. Sehingga paru-paru yang harusnya tidak ada lendir harus basah. Ingat, paru-paru harus basah. Paru-paru harus basah. Oksigen itu hanya bisa diterima kita kalau basah. Ini ilmunya. Jadi orang pakai dulu ada kan obat yang untuk nanti bilang itu namanya obat inhaler. Ya, itu salah. Nggak boleh itu. Itu yang kayak di dinamo itu nggak boleh mengerikan. Maka orang bernapas harus melalui hidung supaya di sini melewati cairan ikan ada godok air. Oksigennya kuat. Begitu dingin, taruhkan ikan mati. Tapi ikan kalau ada pancuran, itu pancuran itu membawa oksigen. Maka harus selalu bergerak itu sebenarnya ikan oksigen. Gitu loh. Ini yang sering orang tidak bisa membayangkan sampai ke sana. Begitu. Jadi oksigen ini perlu. Begitu oksigennya Anda bisa terserah politik menciptakan kita puluhan bir di mana-mana bir sehingga si kulit paru-paru yang tipis untuk darah merah kita mengeluarkan CO2 terus oksigen dari udara diikat. Kita harus gitu. Jadi Anda jangan mau dibohongi. Misalnya minum air pakai oksigen. Air pakai oksigen di perut itu nggak bisa. Masuk ke dalam tubuh Anda terus bekerja. Karena harus diikat oleh hemoglobin. Tidak bisa kita berkeliaran sendiri. Maka secara ilmu teknik Anda orang teknik, oksigen itu adalah radikal bebas. Bisa meledak itu. Jadi kita jangan mau dibohongi. Ini sekarang di negara kita banyak hal yang irasional gitu secara kita. Bukan kita kayak misalnya jamu. Jamu saya setuju. Saya dulu waktu kecil, saya senang numbuh kecombrang, tahu Mas kecombrang? Bahasa Sunda itu kecombrang kayak dulu. Itu kalau ibu melahirkan aku punya adik, aku yang suruh numbuk itu diperes. Ya, dulu saya. Kalau Anda makan minum itu makan model kuning Coca-Cola, temulawak atau apa itu sudah ribuan tahun oleh nenek moyang kita tidak apa-apa. Tapi hal-hal yang baru belum diteliti, hati-hati. Kita ini sekarang banyak sekali. Saya lulus tidak diajarin gagal ginjal, Mas. Tahun 71 belum ada pelajaran gagal ginjal, Mas. Nggak ada orang kena gagal ginjal. Sekarang gagal ginjal. Kenapa? Ada kemungkinan makan. Oh, lihat ulat makan itu tidak mau atau makan minum mati itu tidak obat. Ini sekarang obat tidak dimakan ulat. Kulit mati Anda taruhkan di tangan. Ya, cacing nggak mau, jamur nggak mau, ya si rakyat nggak mau, ya untuk nggak mau. Betul. Lah itu obat itu adalah tapi dosisnya berapa? Kalau dosisnya memang untuk Anda sekian mili, kalau obatnya racun kita nggak namanya kan begitu. Nah kita ini belum meneliti. Indonesia kaya sekali tapi belum ada yang meneliti termasuk corona. Termasuk corona di dunia itu nggak ada yang itu corona sebenarnya. Semua bergerak semua. Ini sebenarnya coronanya ini gimana? Kalau dari sisi di benda-benda itu atau ruangan di situ Pak. Itu ternyata di ruangan ini kalau ada corona nanti POT Jakarta.
terus di pegangan-pegangan itu apa? Itu boleh didesinfektan. Jangan manusia disemprot desinfektan. Ya, yang sering ya, ini tenaga Anda usahakan selalu pegangnya jangan tangan kanan. Nah, ini gimana? Gimana maksudnya? Anda harus berusaha ke arah kidal. Kemana-mana, cobalah dengan tangan kiri. Kenapa? Tangan kiri jarang, pengulang jarang seperti itu. Jadi itu kesempatan. Ya, ini sebenarnya logika lah, gitu. Nah, jadi saya suruh cerita ini apa? Siap ini di sini. Amin. Cerita ini saya nggak bisa membuat karangan loh, karena kita paling-paling bicara-bicara gitu. Ya, jadi tapi ya kita berusaha ilmiah ini gitu. Jadi saya nggak membawa karangan ini, Bang. Saya pernah baca dong, kalau tidak salah satu hubungan yang kalau nggak salah sebuah penelitian selanjutnya bahwa bisa ada kemungkinan bahwa itu udara walaupun mungkin dropletnya itu yang ukuran besar langsung misalkan bisa nempel mati, tapi untuk ukuran-ukuran yang mikro nano ya itu masih bisa istilahnya bertebaran di ya jadi penyebarannya bisa ada masih tetap ada juga. Jadi ini kan agak sebenarnya makanya saya menurut kata dokter tadi bisa 3 hari di dalam ruangan. Itu kalau di ruangan kan dingin ya. Tapi kalau di luar udara dingin 0 sampai 10 derajat, maka penyebaran dari bukan itu kayak ada sabuk sampai ke Iran sampai ke sana. Di udara dia bisa tahan lama, asal dingin. Gitu ya. Asal dingin. Nah, semprotan hati-hati gitu. Kalau nyemprot yang paling berbahaya seperti di Cina, saya akuin itu disemprotkan di jalan-jalan. Ya. Tapi saya pernah tanya sama Mas Kusmin juga, Mas, kalau udah salah kaporit itu rusak karena panas. Ya. Betul nggak itu, Mas? Jadi kalau misalnya kolam renang itu juga harus dikasih kaporitnya supaya hari, supaya pagi hari. Klorin sebetulnya. Klorin. Ya walaupun di beberapa negara yang kurang isi sebetulnya favorit. Jadi ada makan asal digunakan. Memang belum populer karena saya setelah teknologi dari segi harga masih kurang. Nah dok ini satu lagi, ini kan kayak gawe kita ini kan ada berapa persen mungkin rata usianya itu di atas 50 tahun. Nah terkait dengan COVID ini kami juga dapat istilahnya ada semacam petunjuk atau kebijakan dari Kementerian Kesehatan. Jadi protokolnya itu untuk usia yang di 50 ke atas itu diupayakan kerja di rumah. Nah, dokter bisa ngasih pandangan, kenapa sih harus di rumah? Jangan sampai gini, kayak saya misalnya udah kembali memaksakan terus harus di kantor, walaupun mungkin kalau saya sih langsung di rumah ya dok, kantor kembali. Tapi dari sisi kesehatan dok, ini bagaimana antibodi kita atau imun kita untuk yang usia-usia 10 ini terhadap COVID ini? Kan kalau di 45 ke bawah malah di pusat BUMN baju juga ke kantor kayak itu ini harus datang ke kantor. Tapi kalau saya kan cukup di rumah ya. Gimana dok? Itu COVID ini paling banyak karena kalau kita lihat umur 18 sampai 50 tahun. Itu akibat karena dia mobilitas dan dia berjalan sebenarnya. Tapi yang umur 50 tahun ke atas lansia ini akibat penularan dari keluarganya yang pulang ke rumah atau apa ya. Ini penting sekali ya. Nah, jadi memang ya secara alamiah itu makin tua kita makin kurang antibodi. Itu makin kurang. Tapi Anda tetap bisa mempertahankan antibodi, tetap harus bisa mempertahankan energi. Nah, caranya gimana? Badan Anda itu
jangan sampai mengecil. Kalau ada otot yang mengecil, ya, metabolisme kurang. Tubuh kita itu metabolisme mendapatkan energi hanya dari otot paling tinggi. Oh, Nah, jadi kalau cadangan gitu. itu kan latihan, bukan lagi makan. Makan dan olahraga teratur supaya otot jangan kecil. Gitu. Mana sekarang dengan orang kerja di kantor itu tiap 3 jam harus bangun, harus berjalan supaya si darah itu ngalir. Kita loh, kadang-kadang kaget pembuluh darah kita panjangnya 2,5 kali keliling bumi. Anda tergantungannya makin gemuk, makin panjang pembuluh darah. Nah, itu apa? Nah ini lansia ya, kalau kekurangan cairan, kadang-kadang gejalanya ketimbang tenggorokan kering. Lansia jangan minum sekaligus 2 gelas, 3 gelas. Karena ginjalnya sudah kurang kuat. Ternyata setelah usia 50 tahun, tiap tahun ginjal kita turun 1%. Nah, jadi kita itu jangan sampai ototnya kecil, jangan sampai tulangnya memelopos. Ternyata makanan Indonesia itu hanya mengandung kalsium 400 mili. Kita kurang kalsium. Susu, buah, sayur, atau daging. Ini saya paling senang kalau goreng ikan gitu, jangan nunggu dingin, Mas. Goreng ikan atau itu Anda cangkang apa? Cangkang udang. Itu kan dibuang. Goreng itu isinya komoditi. Nah, tuh. Goreng, jangan dimakan seperti. Kalau Anda makan masalah panas ya, hangat panas, itu waktu pulang juga menjadi hancur di mulut kita, Mas. Masuklah menjadi kalsium. Kayak gitu. Nah, disitulah. Ilmu baru. Mudah-mudahan berguna. Banyak kita yang diabaikan atau disia-sia, artinya cangkangnya itu dibuang. Padahal kaki-kakinya si udang itu, dagingnya kurang, kondisinya tinggi sekali itu. Saya selalu langsung dimakan, tapi saya ngomong sampai nyonya saya, kalau saya mau makan, Pak, sudah mau makan, nanti dulu, udah digoreng. Nanti dulu, karena tujuannya itu. Yang lucu lagi, kalau itu ikan yang gede, kepalanya kan nggak dimakan. Ya. Kalau kepalanya nggak dimakan juga nggak bisa. Kan apa itu digoreng? Iya. Buang aja yang digoreng, yang sirimnya dengan apa? Tapi kita sering begitu. Nah, ini sepele tapi ada bu. Kepala ikan itu hati-hati. Kepala ikan yang besar yang dimakan itu ada bukunya. Itu hebat. Jadi ternyata di Indonesia ini keracunan logam berat ini banyak. Karena tambang emas pakai merkuri, atau apa. Itu semua racun, Mas. Tidak ada yang tinggal di kita. Semua racun tinggal di gajinya, terutama di kepala. Itu lagi dimasukkan. Makan ikan. Isu anak kita ini negara dunia ini sangat hebat. Tapi manusianya merusak. Kita merusak. Anak kita sih nggak pernah bisa melihat yang ini. Barang ini cita-citanya gitu. Kita sebenarnya terlalu serakah dan merusak. Kita usahakan gitu. Nah, ini pola hidup di mana-mana di seluruh dunia keadaan seperti itu terjadi. Nah, inilah yang sering sulit. Ya. Tadi terkait dengan yang lansia dan ya Pak Lima ya.
Kalau saya bilang lansia juga nggak mau. Tapi ini dok, yang kepala 5 ini kalau dari sisi imun seperti apa sih kalau dia kena masuk ke virus COVID ini? Imunnya itu bagus atau gimana? Oh, kenapa dilarang orang tua itu keluar? Lebih baik di rumah apa gitu seperti ini. Kayak kemarin kita orang lansia itu tadi antibodinya, ya, antibodinya turun. Kalau ketempelan mudah berkembang. COVID itu matinya sekarang hanya dari antibodi kita. Karena vaksin belum ada. Membuat vaksin juga sekarang sulit. waktu Selain membutuhkan waktu, si corona ini mudah sekali bermutasi. Jadi kalau dia bermutasi jenisnya ini, terus ada corona, sekarang sudah ketemu corona 19 ini ada 3 macam. Yang untuk ini, vaksin untuk ini belum tentu mati untuk ini, belum mati untuk ini. Ini kesulitnya. Karena kerusakan bumi ini menjadikan mudah terjadi mutasi. Begitu. Nah, disinilah. Tapi yang penting, supaya lansia itu tetap ada antibodi, ya usahakan makan jangan kebanyakan. Tadi saya bilang kegemukan sekarang dalam dunia kedokteran adalah ragam, adalah infeksi. Jangan salah, malah orang gemuk umurnya berkurang 15 tahun, lebih mudah kena corona. lebih mudah. Maka Anda bicara, berhentilah makan sebelum kenyang, itu suatu kata-kata yang istimewa. Karena apa, Mas Bin? Waktu itu belum ada insinyur, belum ada ahli gizi, ngomong itu sudah bisa ada omongan itu. Itu dari mana dia ilmunya? Nah, kalau pada Muslim kan berhentilah makan sebelum kenyang. Kalau pada Kristen, sembahyangnya berilah kami hari ini makanan secukupnya. Jadi ingat, kenyang itu bahaya. Nah, Tidak berlebih. kita lihat orang Irian, ya, atau itu yang ibu-ibunya kurus sekali, tapi anaknya kurus-kurus. Bukan karena anaknya udah dikasih makan. Ini di Bandung sekarang sudah mulai ada kejadian gitu. Jadi orang tua itu kalau cukup kebanyakan minyak dengan tepung, nasi, kue, itu gemuk. Ngambil kue, ngambil gorengan, ngambil apa gemuk. Itu yang menjadi jantung koroner. Karena lemak di perutnya itu ternyata penimbul jantung koroner, penimbul darah tinggi dan macam-macam. Jadi gemuk itu sama. Maka secukupnya, tapi olahraga yang secukupnya juga. Nah, kalau olahraga gimana? Mudah-mudahan bola bisa membantu. Karena pada orang usia tua, terutama lutut dan pinggangnya nyeri, dia salah olahraga sambil berdiri, Mas. Jadi pada orang usia tua, ya, itu jangan olahraga berdiri, lututnya tambah nyeri. Ternyata pada penelitian, orang olahraga, ya misalnya ya, lutut ini, sininya dikasih ini, bandul, beli pakai pasir, namanya beli, ya, taruh di sini setengah kilo. Duduk di meja yang agak tinggi. Ini ketarik ke sana. Atau sambil tidur kayak gini. Ini orang usia tua, olahraganya harus dirubah gitu. Ya, itu juga berlaku untuk yang teman-teman tadi 50 tahun tadi, kayak saya. Ya, dan ternyata dalam penelitian, begitu ini digerakkan, lutut kita digerakkan ini ya, dengan beban, ya, itu kalsium baru mengenai. Kalau dia pakai beban baru mengenai. Otot kita juga kalau kita makan daging sebanyak-banyak, kita mengenai di otot. Kalau kita nggak harus ada gerak, harus ada beban, tapi tentunya olahraga gitu ya. Perempuan jangan mau beratnya yang gede-gede, sekilo ke bawah cukup. Takut nanti kayak Aderai kan, ya, jelek gitu kan. Nah, ini. Nah, jadi ya, gerakan itu perlu. Begitu orang bergerak, kaki lansia bergerak kayak gini, lututnya digerakkan, ini apa? Di sini seolah-olah ada musuh, Mas. Pengertian tubuh kita seolah-olah ada musuh. Langsung membuat antibodi. Jadi orang lansia yang aktif secara fisik itu umurnya lebih tua-tua. Tapi manusia yang tidak kurang aktif, banyak nonton TV, banyak kerenda, banyak apa, perhatikan. Tuanya pendek.
maka Anda mengukur berat badan, mengatur tinggi badan, dan perlu cari metalnya. Anda cukup berdiri, suruh berdiri di tembok, terus pakai ini ditempel ke sini, setengah tahun kan, setengah tahun. Kalau turun Anda sedang fokus pulang. Nah, sepele kan? Karena ini tulang punggung Anda bentuknya kayak spon. Jadi paling begitu proses tulang yang memendek, tinggi badan memendek. Yang lain adalah dilihat dari gigi. Saya belum ada gigi yang tambah tuh. Kalau gigi udah tambah, itu sudah lolos semua. Nah, Anda makan kalsium ditambah. Makanan Indonesia yang mengandung 400 mg kalsium. Jadi Anda perlu beli obat kalsium yang 2 kali 500 bisa. Atau cari makanan yang ini, cari makanan yang kira-kira mengandung banyak kalsium. Jangan malu beli teri, jangan malu beli ikan asin gitu loh. Ikan asin terlalu asam. Saya malah model jambal itu saya merasa kan nggak ada tulangnya. Dari yang ada lebih baik ikan asin yang gampang gitu digoreng kering kan. Gitu. Kalau saya lihat kita kerja di satu sisi memang saya akui lah dari rumah ini banyak hal baru bisa pekerjaan sekaligus paralel kita bisa monitor semua yang ada di kantor ini ataupun ada di luar kantor di tempat lain di Jogja di Pasar Medan. Nah, cuma kan pasti punya ada efek kata dokter tadi tetap harus jangan lupa jangan sampai nggak gerak ya jangan sampai nggak gerak. Nah ini mungkin dokter punya apa tips berapa jam sekali sih kita harus gerak. Soal olahraga tapi tadi 2 jam sekali harus jaga gerak. Anda nyetir mobil juga 2 jam 3 jam untuk gerakan badan. Tapi yang penting manusia ini otak. Mas Nim, zaman dulu badan kuat, zaman Hercules loh, ya, itu lebih hebat kan? Ya. Kalau sekarang tidak, Mas Nim. Otak kuat jadi pemimpin, bukan badan itu besar jadi pemimpin. Jadi artinya otak itu lebih hebat daripada lebih kuat daripada fisik. Ya. Hanya sayangnya kita tidak mengerti betul fungsi otak itu sebenarnya apa saja sih selain mikir. Ya. Nah, fungsi otak itu satu, kita harus berpikir selalu positive thinking. Saya tadi kan ngomong saya bosan hidup gitu terus udah bisa praktek nggak apa, ya nggak enak hidup susah main piano, baca buku cerita, baca kitab ini, gitu ya. Berpikir positive thinking. Jadi orang jangan mudah sakit hati, jangan mudah dendam, jangan mudah sirik. Mengkritik boleh loh, tapi sirik beda loh. Apa-apa dijelekkan, apa-apa dijelekkan, apa-apa dijelekkan. Bukan kritik itu. Atau dia kepengen menjatuhkan kita. Ini banyak begitu. Di depan baik, di belakangnya ini. Ini dia terganggu hatinya. Nggak bisa jadi orang umur panjang karena dia sebenarnya di dalam tubuhnya ada beban. Maka apapun tidak ada manusia yang bisa cocok dengan itu. Orang kembar saja tidak mungkin sama. Istri Anda pun juga tidak mungkin bisa sama dengan Anda. Ya. Tapi perbedaan itu harus dinikmati, bukan dimusuhin. Kalau sebagai teman harus dinikmati, sebagai istri, sebagai suami dinikmati, bukan dimusuhin. Banyak orang kelihatannya kabar tapi pemusuh. Ini tapi pasti dia nggak enak hidupnya karena di dalam hatinya itu selalu ada cari-cari kejelekannya.
insinyur Rusmin itu apa sih toh? Orangnya senangnya apa sih ya? Itu jangan. Oh, banyak orang sakit kayak gitu loh, jangan kecelakaan orang. Ya, ya kalau pada prinsipnya kalau mencari salah kan manusia Loh, itu manusia ada memang manusia lemah. ya, Pada intinya manusia kelemahan itu ada, tapi kita jangan menjadi orang apa kritik bang, tapi bukan apalah. Jadi selalu kurik sama orang gitu lah. Ya. Itu ya, itu fungsi otak, ya. Positive thinking. Yang kedua, kita harus beremosi, mas. Manusia tanpa emosi tidak bisa ruangannya seperti ini. Mungkin saya baru pernah masuk ruangan pemerintah punya studio seperti ini hanya Rusmin Amin, Bapak Insinyur, maaf mas, kenapa? Teman-teman. Saya tadi mengatakan ini Pak Rusmin bisa begini karena Pak Rusmin kenal sama saya. Saya melihat Pak Rusmin ini orang yang punya keistimewaan tertentu, yaitu bisa ngerjain orang lain yang memang talentanya beda. Talentanya bisa, talentanya bagus dikerjain supaya jadi bagus. Itu lebih bagus daripada kita sendiri. Sebenarnya istilahnya pikir otak kita satu masih lebih jelek daripada orang lain. Ya. Tapi kita harus berpikir positif thinking. Emosi harus supaya kita punya ide, punya apa. Tapi jagalah emosimu yang stabil. Sekarang ini besok jangan diteruskan. Besok bubarkan aja, jangan diingat-ingat lagi. Maaf dok, kalau sekarang marah, besok jangan marah. Berarti nggak stabil. Kayak stabil itu biasanya dibuat supaya emosi tidak emosional. Maksudnya segitu tidak emosional ya. Jadi Anda perlu emosional supaya Anda punya ini. Saya ada COVID ini, saya emosinya malah orang-orang bagi-bagi kayak gitu kepada Gojek, kepada apa, kepada orang tukang sapu, kepada orang. Saya mendirikan lucu mas, peduli janda lansia. Sampai diketawain saya. Permulaannya saya tulisannya peduli janda. Saya ngomong sama kawan-kawan peduli janda. Terus jandanya janda muda ya. Saya tambahin peduli janda lansia. Karena apa? Otak saya beremosi. Ternyata menurut saya janda ini beda dengan laki-laki tua, kakek-kakek loh. Bisa hidup sendiri. Janda sering menjadi beban, anak cucu sering ditelantarkan, sering menjadi kekerasan. Malah kalau sakit bisa dipujikan semua cepat-cepat supaya tidak menjadi beban keluarga. Ada loh begitu loh. Betul. Ini kenyataan loh. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita bicara begini nih jangan terjadi. Nah, jadi emosi itu harus ada, tapi buatlah emosi yang stabil. Tanpa Anda beremosi, Anda tidak bisa mempunyai sesuatu ide yang bagus. Ide itu dasarnya dari emosional. Kalau saya gini, dua. Yang ketiga mental. Manusia punya kelemahan. Mental Anda jangan mau kalah. Saya harus bisa terhadap COVID. Dan saya melihat Pak Rusmin, kantornya ngerjain pom bensin berapa puluh ribu di Jawa Barat, itu Pak Rusmin kalau jahat, itu bisa untungnya si pom bensin dan Pak Amin gede itu masuk neraka loh ini. Kira-kira benar ya. Jadi suatu air, meteran air, meteran bensin, meteran apa itu berat tuh. Kan Anda itu punya, Anda hadir di situ, kerja di situ, Anda kalah dengan seorang dokter mau menyembuhkan pasien. Kalau Anda tidak seperti itu, Anda yang celaka itu beribu-ribu orang bensinnya salah. Memang begitu tuh nggak? Bisa nggak Anda membuat pom bensin mengukur Anda beda?
sama mulianya seperti yang dikerjakan. Bisa dulu tidak dari dokter mengobati orang. Makanya sekali 1 pompa bensin yang saat itu ribuan. Kalau saya cuma 1 orang. Ini bukan malam ya, bukan cari muka di muka Anda ya, tapi faktanya begitu, tapi tidak diinisiasi, tidak disadari. Mungkin Anda sebagai pimpinan di sini merasakan seperti itu juga. Itulah ini terkait dengan buat kami sudah melakukan kayak semacam seperti dalam kantor, dan saya yakin hasilnya ini nggak bakal jauh-jauh dari pegawai. Saya lihat banyak hal, memang yang paling tinggi kalau saya lihat hasilnya ini terkait dengan masalah kolesterol. Untuk yang direktorat meteorologi saya lihat rata-rata yang paling menonjol yang harus jadi waspadaan ini kolesterol. Nah, saya nggak, mungkin dokter bisa ngasih gambaran dengan kolesterol tinggi ini nanti efeknya kemana sih, termasuk apa bisa juga termasuk ya saya lihat ada juga efek hasil jantungnya juga ada salah, paru-parunya juga ada masuk juga ya saya lihat ada juga yang kena flex gitu. Mungkin bisa kasih gambaran bisa itu kira-kira yang gambaran tadi apa ini dokter mungkin bisa punya saran baiknya. Ada satu contoh yang paling bagus pada orang gemuk obesitas ya. Ternyata orang obesitas gemuk itu ya pasti lemaknya banyak. Perutnya gede. Itu sih tebal lemaknya bisa sampai 5 cm, bisa sampai 6 cm. Ternyata lemak perut itu berbeda dengan lemak orang kita sekarang yang kayak gini. Lemak perut itu menimbulkan hipertensi, menimbulkan jantung koroner, menimbulkan tensi manis, menimbulkan macam-macam, menimbulkan kadang dan juga. Jadi janganlah anak cucu Anda sendiri menjadi ropos tulang, kegemukan. Ya. Terus yang kedua, orang pasti kolesterolnya tinggi, ya. Pasti trigliseridnya tinggi, pasti mudah kena penyakit gula, kencing manis, gulanya tinggi. Jadi ternyata orang, apalagi kalau dia merokok, celaka dia. Nah, prinsipnya kolesterol itu dibutuhkan manusia. Sama dengan trigliserid itu juga menimbulkan pengapuran pembuluh darah, dibutuhkan manusia. Tapi ingat ya, manusia sering keliru terhadap ini. 1 kolesterol, 2 gula, 2 asam urat. Anda begitu sakit tulang langsung asam urat kan? Seolah-olah ini asam urat diciptakan Allah hanya sebagai penyakit. Tidak. Allah menciptakan asam urat ini malah menjadikan umur panjang. Dia sebagai antioksidan karena dalam bukunya keterangannya. Tapi ini ya, gula kalau tinggi kencing manis, rendah, gula normal itu 120, 100, 120, 140. Begitu 160 Anda sudah kencing manis. Begitu 40 Anda pingsan. Gula normal 120, turun 80 Anda pingsan. Makin gula saja. Jadi Anda kalau orang kekurangan gula itu pusing di jalannya. Maka orang puasa yang belum biasa gitu terlalu lama itu kalau mau buka pusing dulu. Itu cepat-cepat minum. Jangan makan makanan yang model korma yang keras, tapi makanan model yang cairan supaya cepat diserap gitu loh. Misalnya es krim atau apa gitu yang gulanya tinggi gitu. Nah, terus kolesterol ini dibutuhkan pada manusia untuk anak kecil membuat hormon, membuat kekuatan. Tapi kalau pada orang dewasa kebanyakan nempel di otak, nempel di jantung, bisa nempel di ginjal, sampai gagal ginjal bisa. Jangan salah. Kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah trigliserid. Trigliserid kayak gitu, trigliserid itu ada gunanya untuk metabolisme, ya untuk mendapat tenaga begitu. Tapi kadang-kadang kita sering nyalakan
asam urat jangan terlalu tinggi, kolesterol jangan terlalu tinggi, gula tidak terlalu tinggi, yang normal. Disitulah filosofi orang serakah, ya itu jelek. Apa maksudnya? Ya itu kan apa serakah, makan lebih banyak. Oh. Tapi Anda sebagai orang spiritual, ya, saya nggak mau agamanya apa, kita sedang nggak ngomong. Anda sebagai orang spiritual, Anda tidak boleh ngomong miskin. Saya di dalam Gusti saya kaya. Saya harus bisa ini, saya harus bisa ini, saya harus bisa ini, saya harus bisa ini. Bukan saya di dalam Gusti saya miskin sekarang. Karena Allah itu kan maha semuanya. Tapi kita kan sering ngomong saya kaya. Itu langsung konotasinya sombong, konotasi kaya materi. Padahal kaya itu bentuknya macam. Kaya ini, kaya aktif, kaya apa, semuanya. Nah, inilah kehidupan. Jadi masa corona ini, saya merasa ada susahnya, ada senangnya, pada waktu saya kayak orang sedang zikir. Pagi-pagi bangun tidur, saya sembahyang, berkali-kali saya ulang, ternyata saya menjadi lebih dekat sama Gusti. Saya menakal sama orang, akan ngejelekin sama orang, saya nggak bisa. Sampai-sampai, Mas, kalau ada orang sakit, nelpon sama saya periksa nggak berani. Takut ketularan, takut dia bawaan. Saya bilang, Dok, saya Pak Rosmin, ini loh, saya sakit rasanya gini. Saya sudah ngerti, karena Pak Rosmin sering langganan saya kan. Amin, kalau rasamu kayak gitu, tolong sore ini, sekarang ambil resep di rumah saya. Nanti yang menemui Anda, pegawai saya nggak berani ketemuan. Pasien-pasien saya nggak bayar, silakan. Tapi yang itu pahala yang dipisah dari dong, saya minta dipisah saja. Saya dokter kerja dipisah. Dong, saya sudah tahu kamu ada gimana, kamu rasanya gimana. Biasanya kamu sakit ini, saya tahu kok. Masa saya sekarang tidak bisa membayangkan. Jadi jaraknya udah prakteknya sama. Pulang saya tidak bisa mengerti, tapi jadi saya dalam arti kata, saya tidak punya pendapatan. Saya kalau saya bisa mendapat sesuatu yang sana juga ikut tersenyum, kan begitu ya? Di sana di atas ikut tersenyum kan kita belum hidup supaya bukan ayat Allah kita murah, membentuk kita terus kita jadi kemurahan, tapi Allah kita di atas itu menjadi senyum sama kita kan? Nah, itu susah nih, musuhnya juga bisa banyak. Karena kalau kita disiplin sama itu, kadang-kadang kita bisa langsung menegur. Tidak model alon-alon asal lakon. Banyak pemimpin kayak gitu tidak bisa alon-alon asal lakon, tegas gitu ya. Tapi bukan memusuhi loh, bukan tukang marah gitu loh. Jadi setuju saya pada para ada pemimpin di sini ya, kantor ataupun di rumah ya. Jadi pada dasarnya ya kita istilahnya hidup itu ada dengan senyuman ya, dengan senyum ya. Artinya kita harus memang secara spirit juga harus bagus. Nah, kalau dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan pada terus silakan saja. Mungkin kalau boleh nanti saya katakan tanya-tanyanya itu ada ya sambil setting untuk masalah pertanyaan itu. Dokter saya ada beberapa ini kasus asal saya bisa jawab ya. Saya sebenarnya takut datang ke sini karena saya seorang berkerudung. Yang bisa apa saya dapat sebenarnya ini di negara kita banyak spesialis, banyak ahli, banyak sampai presiden jago-jago semua dalam menerangan. Kok saya dipanggil gitu? Itu kan saya bulan kemarin ya, mungkin di minggu ketiga kami ini berbuka. Saya mungkin dokter sebelum masuk ke rumah saya ada ruangan sebelah ya, itu kebetulan saya tanya saya sebagai kepala tata usaha. Itu meninggal. Saya terang sorenya itu kami sempat kata diskusi apa bukan seperti ini.
tahu-tahu setelah sahur saya dapat info bahwa beliau meninggal. Nah ini kan dalam masa COVID itu semua orang pada panik gitu. Dicurigai COVID bisa diambil darahnya COVID positif. Sekeluarga sengsara semua tuh. Ya. Karena jadi Nah, itu kan kita nggak tahu kan. Makanya cuma saya tanya apa sih awal. Beliau sih sebetulnya untuk tidur di kursi, jatuh, air minumnya belum minum. Tadi keseimbangan terganggu, berdiri mendadak, muter kegebruk, kepalanya ke kanan. Bisa jadi. Maka saya kepengen memberikan satu contoh. Ya. Setiap bangun tidur harus melakukan ini 2-3 kali baru Anda berdiri ke WC. Anda tidak akan jatuh. Ya. Itu saya kepengen gitu, memberikan. Monggo. Ada beberapa indikasi sih kemarin setelah beliau dibawa ke dokter itu dokter sudah tidak ada. Melihat di kuku-kukunya itu biru-biru. Ini sekarang saya dapat WhatsApp dokter Cina ngomong ternyata mayat COVID di belek itu darahnya semua pada menjedar. Obatnya itu hanya aspirin. Saya bilang kalau yang diambil dari mayat, semua mayat darahnya pasti jedar. Benar nggak? Kalau aku yang kasih hidup, saya bilang ini jangan dipercaya ini hoax ini. Itu bisa. Jadi kita harus bisa gitu. Ada yang tadi itu. Jadi kalau tadi kira-kira kalau mungkin jantung sih bisa. Karena biasanya kalau orang lebih mudah dari saya tetap bisa jantung. Detect sebelumnya atau gimana? Jadi intinya kalau banyak dokter-dokter itu kan karena dia periksa, padahal keluarganya ada yang positif corona. Dia membawa corona, dokternya itu masih belum. Ngomong-ngomong, seperti tahu-tahu sudah masih muda sekali dengan corona positif. Gimana? Atau gimana, Mas? Ngomongnya kurang jelas atau terlalu cerewet ini? Kayak kalau udah bawaan ya susah saya bisa pilih informasinya. Kalau saya pribadi sih nyampe. Saya berusaha mencari apa yang saya omongkan itu sebagai saingan dari Ahmad Budianto atau Doni Monardo, karena mereka sudah pinter-pinter, tapi rasanya manusia tidak semua tadi kan masih ada. Dan saya ngambil yang lain, tadi ini gitu loh Mas. Seperti 10 orang kepapar, 7 orang tanpa gejala. 2 orang gejala. Tadi 7 orang yang tidak ada gejala. Terus tapi dia mengandung. Itu tanpa ada gejala. Misalnya keluarga saya ada yang positif pasti sampai di rumah sakit rujukan. Saya ini orang dicurigai, ya kan? Saya orang dicurigai ketularan, itu saya diperiksa. Nah, badan saya nanti akan membentuk antibodi. Ya, walaupun saya dicurigai terus saya tetap bisa negatif atau bisa jadi positif juga, tapi sekarang saya tidak perlu menjadi kayak saudara yang meninggal tadi, karena saya masih membentuk antibodi. Dalam waktu 14 hari, COVID mati. Kayak gitu loh. Maka dipakai 14 hari. Kayak gitu. Setelah itu, jangka waktu. Tapi orang gemuk, orang lansia, orang kencing manis, orang hipertensi, orang jantungnya rusak, ginjalnya rusak, kakinya rusak, itu antibodinya kurang. Nah, sehingga kalau ada corona nempel, mudah kena. Kalau saya antibodinya cukup baik, saya ketempelan sekarang, saya belum tentu saya nanti ada gejala, mudah-mudahan saya termasuk
yang 7 orang tadi gitu. Tapi saya tidak perlu karena keluarga saya tidak ada satupun yang ini, saya tidak sampai isolasi diri. Tapi saya minimalnya saya berusaha hidup yang bagus. Makanan itu bervariasi, bukan kenyang, Mas. Kalau Anda makan bervariasi, ya jangan kaku aja, harus bervariasi. Anda laki-laki makan daun katuk juga boleh, bukan makan cireng aja. Jangan, itu nanti akan kemasukan vitamin dan mineral dan ada olahraga yang gimana kira-kira? Ada, coba bacakan. Ya bayangnya gimana? Lagi dihubungin Mas Anton. Ada, silakan kalau ya. Kalau mau ada langsung pertanyaan itu harus saya. Enggak, Pak. Belum ada yang bertanya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya bisa silakan raise hand, nanti tinggal Pak Direktur host akan memilih siapa yang akan dijawab pertanyaannya, silakan. Ada fitur raise hand yang bisa dipilih. Mungkin ini dong, ada yang saya terkait dengan masalah apa tadi bicara disinfektan dari itu sampai live ya. Jadi baiknya seperti apa terkait dengan masalah disinfektan karena itu ada chamber yang orang masuk sempurna. Itu kesalahan besar. Prinsipnya disinfektan itu racun. Racun membunuh bakteri atau binatang, lalat, nyamuk, begitu. Jadi desinfektan itu jangan disemprotkan kepada manusia, karena itu racun. Malah saya membaca satu buku di Inggris, laki-laki Inggris yang kerjanya menyemprot ruangan operasi dengan desinfektan supaya ruangan operasinya menjadi steril. Itu banyak yang kena penyakit asma dan PPOK. Apa PPOK? Penyakit paru-paru, obstruksi kronis, jadi kayak bronkitis, kayak pneumonia gitu. Obstruksi. Ya. Jadi jangan salah. Di Brebes desinfektan untuk membunuh supaya berambang menjadi baik. Karena makanya pada buta. Ya. Nah, misalnya begitu. Jadi tapi yang dimaksud dengan yang tadi itu bukan desinfektan, kita pakai pencuci atau pakai sinar ultraviolet, sinar radiasi atau kapori atau apa, itu kepada manusia nggak berbahaya, gitu. Nah, itu yang kepada manusia. Gitu. Tapi saya pernah pergi ke satu toko memperhatikan orang turun dari mobil, dia langsung cuci. Bagus, saya pikir, wah ini orang ini cuci. Padahal dia dari rumah, pasti kan cuci di depan toko itu. Terus langsung masuk. Begitu kan dia di toko itu. Keluar dia, langsung masuk mobil. Gak cuci. Saya ketawa dari kayak ini ya, dokter-dokter bisa mudah ketularan penyakit kalau AC-nya Mas berhubungan dengan AC sebelah sana. Karena AC itu kan ini saling berhubungan, Mas. Kayak gitu. Ini bisa atau pakaiannya itu begitu keluar dari kamar itu orang COVID, pakaiannya di orangnya tutupan, orang kulitnya disemprot, baru masuk ke kamar ganti. Jangan kamar ganti nggak disemprot terus dia ganti. Itu kan di situ sampai 3 hari kan. Nah, dokter yang masuk mencari walaupun itu nggak dipakai di komputer, tapi pasti kamar itu sudah ada. Gitu. Nah, inilah COVID. Ya, jadi jasa peneliti yang tidak kelihatan, tapi memakai kita menjadi kuda tunggangan. Gitu. Kita jangan mau menjadi kuda tunggangan. Kalau malaria, kuda tunggangannya itu tadi nyamuk kan begitu. Ya. Ada Pak satu pertanyaan dari Ibu Evi Agustin. Apa? Nah, sebentar. Jadi silakan Mbak Evi. Iya Pak Dir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter. Ya.
Ya, dokter mau tanya, ini kan kalau misalnya kami kan harus bersiap nih dengan new normal. Mungkin ada nggak suplemen atau obat atau vitamin yang harus kami konsumsi, terutama karena kami nih sering di lapangan nih. Jadi ada nggak yang bisa membuat kita supaya fit gitulah? Apakah betul jika kita mengkonsumsi vitamin C, tapi dosisnya seberapa banyak gitu? Satu itu, Dok. Yang kedua, kebetulan karena punya anak nih, Dok. Nah, gimana nih suplemen atau apa yang harus dipersiapkan untuk anak-anak nih, Dok? Karena kan anak-anak juga sepertinya harus dipersiapkan untuk kondisi seperti ini gitu. Mungkin itu dulu, Dok. Terima kasih sebelumnya, Dok, atas jawabannya. Terima kasih, Pak Dir. Kalau boleh saya ulangi ya, Bu Epi. Jadi pertanyaan Bu Epi ini, Dok, karena bulan Bu Epi ini pengawas, Dok, penyidik lah kalau di polisi itu. Cuma di PPNS juga namanya penyidik pegawai sipil. Banyak lapangan, Dok. Ini ada kekhawatiran tertular dengan COVID-19 atau penyakit lain. Beliau ingin tanya, baiknya sih yang dikonsumsi terkait dengan suplemen yang baiknya yang di mana? Kayak tadi dokter sampaikan kalsium seperti apa, terus ada anjuran juga bahwa lebih baik vitamin C. Nah ini dosisnya ini harus berapa ya? Terus satu lagi tadi terkait dengan anak. Nah ini kan saya lihat jangankan yang baby, anak saya juga saya khawatir dong. Saya agak khawatir kalau lihat tadi kata dokter hasil pengumuman dari jubir dari Pak itu bahwa kalau lihat dari sisi angka-angka sih oke ya, Dok. Tapi kan kalau kita analisis tetap ada penyebaran. Nah, itu kan sekolah ini susah muncul kekhawatiran dari seorang saya. Saya kadang berpikirnya sudahlah kalau memang perlu misalkan baiknya di rumah saja belajar jarak jauh dari sekolah. Dan kalaupun nanti bisa pada normal mereka sekolah kan harus diatur jumlah orang tidak setengahnya dari kapasitas. Ini kekhawatiran ini saya pikir terjadi pada orang tua yang punya sekolah. Kalau saya sih masalah tadi Bu Epi terkait dengan masalah karena jadi orang lapangan dulu gitu. Kalau saya sih nggak mau membantu, saya nggak kasih SPD aja. Tapi ini dok dari sisi kesehatan di mana? Orang yang sakit, ya, itu masyarakat sering menganggapnya adalah cukup vitamin. Ya. Seolah-olah kalau vitamin kurang, itu menjadi kita tidak fit. Ya. Itu sangat keliru. Vitamin mineral itu cukup dosisnya berapa nggak bisa tahu. Sarjana Polri mengatakan vitamin C sampai 1000. Sarjana yang lain ngomong cukup 25, cukup 50. Malah rumus kimianya asam ascorbat vitamin C itu hampir sama dengan asam urat. Kalau vitamin C yang terlalu tinggi bisa jadi asam urat. Gitu. Misalnya, banyak perkembangan terus-menerus. Tapi yang menjadi prinsip supaya fit, kita di bagaimana pola hidup kita itu nanti bukan hanya makanan, bukan hanya fisik, tapi otak kita harus gimana? Begitu kita makanan baik, tapi olahraganya baik, tapi pikirannya kacau, langsung. Yang lebih susah dari kita ini sekarang setelah saya canggih banyak sekali. Seperti Pak Jokowi, pelari Indonesia, ya. Latihan aja nggak bisa loh, Mas. Iya. Orang pemain sepak bola latihan aja nggak bisa loh, Mas. Ada latihan di Irlandia itu baru mau keluar sudah ditambah polisi gitu. Ya. Itu misalnya gitu. Jadi ya seperti tadi saya katakan, saya sebagai dokter pernah hidup merasa seperti tidak berguna. Gitu. Ya, terus saya bermain itu. Ya. Jadi yang penting bagaimana menjaga pola hidup yang benar, yaitu makanan jangan kurang, jangan kelebihan, ya, tidak vitamin C sampai berlebihan harus makan vitamin C
segini, dapat tuh. Anda boleh makan vitamin C yang misalnya dosisnya 100 sampai 200 sampai ada yang 500 vitamin C misalnya. Tapi cukup seminggu 2 kali, seminggu 1 kali, ngapain tiap kali? Kayak gitu. Terus pada anak prinsipnya itu aktivitas tetap, tapi jaga jarak lagi. Kayak gitu. Jadi prinsipnya orang kena COVID ya dasarnya kumpul. Nah, kalau mengurangi kumpul ya kita akan terhindar gitu kan. Nah, kalau pada lansia karena daya tahan tubuhnya antibodinya sudah turun, lebih baik jangan terima tamu. Kayak gitu loh. Bukan kita menjadi orang sosial, tapi lebih baik jangan terima tamu karena dari 10 orang itu 7 orang tanpa gejala. Ya, tahu-tahu kita ketepelan gitu. Dari angin walaupun dia nggak bicara gitu, dari angin nempel ke kita bisa. Nah, disitulah kira-kira. Jadi vitamin atau apa memang perlu, tapi kelebihan tidak perlu. Tapi makanan itu cukup harus bervariasi dan yang seimbang, bukan berlebihan. Ya, itu kira-kira. Apakah dok, kalau saya tadi artinya keseimbangan, artinya bicara seimbang fisik ya, tapi juga mental, pola berpikir kita. Apakah ini juga gejala kalau saya lihat seperti Kota Bandung ya, ini kan ada pelonggaran kafe ataupun misalnya tempat-tempat makan, saya sekarang sudah apakah itu juga masuk gejala dalam arti menyeimbangkan tadi? Ini sulitnya ya sekarang. Kenapa pemerintah stop mengatakan ini mulai pelonggaran? Pelonggaran kan tidak boleh kan? Sedangkan pelonggaran itu ya tapi ya bukan pelonggaran. Saya melihat new normal ini sebenarnya tidak ada. Sekarang mas ada istilah tadi sedang tren, gitu kan? Itu kan beda. Dulunya anak nggak senang makan di restoran, sekarang di restoran gitu kan beda. Nah kalau yang ini new normal ini, kalau ada bencana yang benar-benar begitu ada bencana yang benar, langsung semua tanpa disuruh pasti harus new normal. Contohnya misalnya di Aceh bulan Desember ada tsunami. Itu langsung new normal itu kan? Ya. Hanya bedanya sana tidak ada corona, jadi ngumpul apa masih bekerja bisa. Nah kalau ini sekarang new normal kita ini silakan ada new normal supaya katakanlah yang sudah sembuh mulai kerja harus kalau bisa. Jangan sampai pabrik itu tutup sama sekali. Ya. Pasar itu mulai buka boleh, tapi jangan rebutan. Itu jaga jarak gitu. Nah, supaya kita bukan sama sekali kayak knockdown gitu loh. Knockdown itu sama sekali orang nggak bisa apa gitu. Nah, jadi gitu. Jadi kita memang sudah mulai harus sedikit-sedikit bertemu dengan siapa saja, tapi jaga jarak. Kumpul itu sama. Itu kira-kira. Ini ke saya tadi terkait dengan masalah kan kembali lagi di normal tadi kembali. Kalau saya mengartikan kalau misalnya di normal tersebut ada satu sisi positifnya, kita ini kembali ke basic. Artinya ya kita bisa lihat lah kayak tempat ngopi atau ngafe ya biasanya. Saya kalau dari sisi style memang itu ada semacam kebutuhan. Tapi dengan adanya waktu COVID ini sebetulnya kita seolah aktivitas ini banyak yang pola berpikir kita juga harus lebih realistis ya kalau saya melihatnya. Yang tadinya kita selalu membakar sifatnya luxuries ya, satu hal yang memang style seperti ini bicara jadi kebutuhan dasar saja. Contoh kayak misal kita perlu minum
minum kopi, ya sekarang cukup di rumah aja, minum kopi seduh sendiri seperti itu. Yang walaupun mungkin sebelumnya kita mungkin ke Starbucks ataupun kemana lah seperti itu. Nah, ini perlu penyesuaian dan memang menurut seperti kata dokter tadi wajar kalau memang dengan adanya wabah COVID ini kita sering di rumah stres sendiri. Artinya harus ada kegiatan-kegiatan lain untuk membalansan. Ya terus kalau saya pribadi sebenarnya dok, dengan kerja di rumah ini saya nekunin juga hobi. Jadi tidak jenuh. Terus satu lagi juga dengan bisa ketemu anak, keluarga ya. Tapi saya agak sampai saya teruskan dengan keluarga mertua. Saya makin dalam silaturahmi termasuk dengan keluarga saya. Tapi itu ya, bukan karena kita sombong, tapi kita ingin jangan sampai kita ini jadi istilahnya kuda tunggangan bagi COVID. Nah, ini terkait dengan masalah pekerjaan. Ini ada pertanyaan saya. Toh nanti juga mau di rumah ataupun di kantor, pasti pelanggan itu ataupun di depan komputer, mungkin dok ngobrol dengan saya ada cara katanya supaya ada relaksasi supaya capek kan saya merasakan dokter itu capek juga pikiran aja termasuk juga fisik. Nah dokter mungkin punya treatment supaya enggak setiap sekali harus relaksasinya seperti apa kayak badan seperti yang satu yang pasti ya olahraga ya. Nah, olahraga kita itu bilang kita bisa olahraga bisa sendiri Ya kayak di kantor itu satu olahraga. Yang kedua kita jangan menghentikan otak kita. Seperti saya berusaha main keyboard kayak gitu ya. Nah, sampai walaupun temponya nggak bener lah, jadi nggak enak, tapi saya nikmati. Apalagi lagunya lagu spiritual, jadi saya lebih mendekat kepada Gusti gitu kan. Nah, jadi prinsipnya orang hidup itu ya jangan memaksakan diri berlebihan dari kekuatan itu salah. Olahraga juga salah. Ada kerja. Saya sendiri kalau olahraga senang cukup 30 menit, tapi saya 2 kali. Pagi 30 menit, sore 30 malam 30 menit. Malam asal jangan habis makan. Pada waktu orang habis makan, semua darah itu lari ke usus. Pada waktu orang olahraga, semua darah itu lari ke kulit sama ke otot, maka muka Anda apa? Jadi kalau Anda habis olahraga terus makan, itu Anda salah. Kayak gitu. Jadi pokoknya harus ada jangka. Gitu, ya. Jangan sampai habis makan terus olahraga rebutan. Nah, otak harus tetap dipakai dengan cara yang berbeda-beda supaya kita bisa tidak jenuh terhadap itu, tapi rangsangan itu tetap ada, kayak gitu. Pikun itu bisa hilang dengan cara kita main piano, main gitar. Kenapa? Karena kita kurang-kurang. Main sudoku itu di orang kan sekarang ada sudoku, main sudoku itu juga bisa menghilangkan menghindari kepikunan. Termasuk nyanyi juga ya. Termasuk nyanyi. Sering-sering nyanyi. Di sini bisa diadakan dijadikan suatu perkumpulan nyanyi. Punya jadi kalau pegawai itu udah 4:30 bisa bebaskan karaokean ataupun main musik. Ini supaya seimbang dong antara otak kiri otak kanan yang fresh. Mudah-mudahan ini bisa berjalan terus. Apalagi dok ada yang perlu sampaikan saya ini dok terkait dengan masalah COVID-19 ya mungkin saya sih melihat ini juga banyak korban termasuk di medis. Dokter gue kalau saya itu bermanfaat tadi sekitar 30 ya dok meninggal dengan COVID corona. Tanggapan dokter ini gimana terkait dengan
itu ilmunya sangat baik. Yang permulaan pada orang nggak tahu harus gimana. Ya ada negara yang tahu. Pemerintah juga waktu itu alatnya serba kurang. Ya. Sehingga beli alat untuk pemeriksaan COVID saja sampai mobil setengah mati, juga macamnya banyak sekali. Akibatnya literasinya belum ada. Mungkin kerjanya Mas P itu di sini yang literasi tapi juga banyak yang sama, banyak positif palsu, banyak apa. Jadi kita ini waktu semua negara hampir dapat kita katakan gitu ya, itu COVID ini jarang sekali yang bisa sampai 0 kecuali dia mau jaga jarak. Begitu bisa jaga jarak, begitu mau hidup dengan teratur, begitu ya, pasti badan menjadi sehat. Gitu. Tapi jaga jarak dulu lah, apapun jaga jarak. Terus kalau dari sisi dokter, mungkin sih ya sangat kami betul-betul dengan korban yang jatuh dari perawat dokter ya dok. Mungkin dokter punya semacam ungkapan atau dalam artian ada hal yang bisa disampaikan dengan terkait dengan perawat atau dokter yang sudah berguguran ini. Kepada korban COVID, ya. Terutama teman-teman kita, teman sejawat dokter, ya. Perawat atau sahabat atau secara fisik Anda terbaring dengan baik, bagus, teratur. Anda terbaring di makam pahlawan COVID. Tapi Anda sekarang sudah di sisi apa? Nah, kami yang di bumi ini yang masih tidak tahu lah, masih semuanya serba remang-remang. Apakah masih lama, apakah masih baru? Dengan Bapak kita di atas di surga, Anda yang sudah di sisinya, tolong doakan kami semua sehingga kami tetap bisa berjuang dan kami bisa selamat. COVID akan hancur juga. Nah, disinilah pentingnya masyarakat kita disiplin untuk bukan kita taat, bukan kita tapi apa yang diperintahkan itu sudah ilmiah gitu loh. Jadi taatilah, kami berjanji berjuang tetap dengan ketaatan yang secara ilmiah tadi. Gitulah kira-kira harapan saya. Iya ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian ya, dengan wabah COVID ini banyak korban ya, tapi mudah-mudahan korban itu sebetulnya banyak juga dalam artian bukan kita mengangkat, pasti dari sisi positif sudah ada. Artinya kita bisa banyak belajar dari apa yang sedang terjadi dan termasuk juga tadi harapan Paulus dengan korban dari para medis. Istilahnya jadi ada istilah baru di pahlawan COVID. Kita berharap bahwa adanya COVID semua bisa belajar bahwa Tuhan memang mungkin telah menggariskan atau sudah punya rahasia di balik itu, apa yang akan terjadi dengan manusia di bumi. Saya melihat juga alam dan sekarang menuju keseimbangan dari sisi polusi kita ini sekarang sudah masuk wilayah Kota Bandung atau berputar-putar udara lebih fresh ya. Tapi ya kita berharap udara fresh, lingkungan kita bersih, COVID juga segera menghilang ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini jadi sesi terakhir diskusi saya dengan Dr. Paulus. Ini bukan yang terakhir, dan Dr. Paulus juga janji akan nanti memberikan tips ya terkait dengan masalah bagaimana kita beraktivitas di
kantor, tapi tetap bergerak dan tetap sehat. Dan saya melihat ini gerakan-gerakan beliau itu yang telah saya lihat mudah dilakukan dan bisa dipraktekkan oleh teman-teman kalian. Karena Paulus juga punya pengalaman juga dalam artian apalagi kalau yang udah usia lanjut bisa terjadi kayak badan itu atau Paulus sudah punya tips. Gitu. Mungkin itu di sesi lain ya dok ya. Atau bagaimana dok? Jadi ya memang aktivitas ya syaratnya ada 3 mas. Ya. Aktivitas itu harus teratur. Ya. Tidak boleh seminggu sekali 2 kali. Ya. Maka ada orang olahraga 3 kali seminggu gitu. Ya. Teratur. Kedua terukur. Jangan meniru-niru orang yang lebih kuat. Menurut ukuran kita aja. Ya. Terukur sesuai dengan ukuran kita. Yang ketiga, gerakannya benar. Kalau gerakannya salah tidak ada reaksi. Jadi aktivitas fisik itu sangat penting ya demi menjaga aliran darah kita lebih baik. Kedua, organ kita terjaga untuk tidak dimanjakan, tetap kuat. Ternyata orang aktivitas atau orang olahraga sehari 1 jam. Ada penelitiannya, umur Anda tambah 2 jam. Jadi seminggu Anda seminggu baru tambah 14 jam. Belum ada 1 hari. Ya. Maka berbahagialah Anda. Saya 78, tapi ada yang mengatakan saya umur 60. Ya, itu nikmat, Mas. Ya. Tapi saya kalau dikatakan Paulus kayak umur 100 tahun, wajar apa saya? Atau Anda umur 50, kan 75. Sudah seperti apa Anda? Gitu. Jadi disinilah ya membuat awet muda, membuat punya kekuatan sehingga kita hidup itu secara fisik berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Otak kita juga harus berpikir, beremosi supaya berguna pada diri sendiri dan orang lain, dan yang paling penting memuliakan yang di atas. Nah ini musimnya COVID ini, jadi musimnya marilah kita jangan membeda-bedakan orang, marilah kita bersama-sama bersaudara, satu saudara. Tidak ada yang bisa hidup sendiri, tidak bisa ada yang masih aman gitu loh. Tapi kebersamaan udahlah gitu. Disitulah rahasianya. Jadi Anda jahat, Anda menjadi orang yang syirik, Anda menjadi orang yang tukang penipu, enak cuma sebentar. Tapi kalau kedepannya susah. Kedepannya susah dan mungkin yang lebih besar pada waktu mau meninggal, Mas. Pada waktu meninggal di bayangan mukanya itu mungkin terbayang Allah sedang memanggil dia, perbuatan semua yang buruk itu keluar di muka dia. Tapi dia sudah nggak bisa apa-apa, Mas. Ini yang saya pikirkan, mudah-mudahan saya jangan begitu loh. Baik, terima kasih. Baik, Dok, terima kasih nih atas kedatangan Dokter. Tidak ada lagi atas kehadiran di kantor Direktorat Meteorologi. Mudah-mudahan jangan istilahnya kapok ya. Mudah-mudahan nanti bisa hadir lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bisa menyimpulkan ya apa yang disampaikan oleh Dr. Paulus terkait dengan masalah bagaimana menghadapi new normal. Ada tips yang saya memang tadi saya pegang pertama terkait dengan dari sisi fisik ya. Artinya kita memang harus selalu jaga diri, artinya harus berdisiplin diri, ikuti dari protokol-protokol kesehatan dalam rangka menjalankan kehidupan normal tadi. Lalu yang kedua, saya lihat bahwa pada intinya hidup ini harus berkeseimbangan, baik fisik ataupun mental. Saya tadi menyoroti banyak hal yang lebih saya menarik lagi. Kita harus berpikiran selalu positif, emosi juga harus terjaga supaya spirit kita memang dengan hubungan dengan Tuhan, dengan sesama ini masih tetap bisa berjalan. Dan yang ketiga ini nggak kalah penting, bahwa urusan COVID ini bukan urusan individu ya dok, tapi urusan bersama. Jadi tidak boleh kita hidup secara ego. Dalam artian memang COVID-19 ini membuat semua susah.
Jadi nggak ada istilahnya sekarang, mohon maaf, mungkin kita punya duit cukup untuk urusan kita, tidak cukup. Karena mentalnya enak sendiri. Iya, mentalnya enak sendiri. Karena terus terang, kalau kita sendiri misalkan berpikir bahwa ya yang penting saya aja nggak artinya sehat ataupun saya yang enak, tidak mungkin. Orang lain yang terkena COVID juga itu bisa jadi menularkan ke kita. Artinya memang ini menghadapi COVID ini tugas bersama. Artinya memang kita harus bersatu. Tadi saya setuju. Kita tidak pernah membedakan satu sama lain kulit, warna atau apapun. Yang jelas kita hanya satu, bahwa kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hadir di bumi ini untuk hidup bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Session berikutnya nanti kita adakan lagi ya terkait dengan masalah tadi. Sebenarnya saya juga nggak sabar pengen lihat gerakan-gerakan Dr. Paulus, langsung kita videokan ya. Nanti kita viralkan di YouTube kita. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga Bapak Ibu kalian sehat selalu, jaga kesehatan. Jangan lupa tanggal 4 kita mungkin selesai dengan booking from home, dan next kita bisa bertemu walaupun tidak seluruhnya kantor. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di acara berikutnya. Dan saya mohon maaf kalau kelemahan kita ada kesalahan, tapi ya ini pembawaannya. Saya diizinkan, kalau ini sudah menjawab. Saya juga bangga sebetulnya kalau lihat dari sisi fisik ini, mohon maaf lebih atletis Dr. Paulus daripada saya ya. Terima kasih dokter atas kedatangan. Ya. Silakan pada host. Terima kasih buat teman-teman, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah hadir pada webinar kali ini. Mohon maaf apabila pertanyaan dan sebagainya belum bisa terjawab semua. Untuk rekaman dan sebagainya nanti akan kita sharing di media sosial Direktorat Meteorologi. Mungkin bisa yang bagi yang mungkin sinyalnya kurang baik atau apapun juga bisa melihat kembali rekaman yang akan kami share di media sosial Direktorat Meteorologi di Facebook maupun Instagram dan YouTube channel. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cindy cuma yang oke.